Doa di waktu tua terjaga dari sakit itu beda dengan doa dari muda untuk memohon kepada Allah afiah di masa tua. Inni a'udzubika min su'il kibari. Aku berlindung dari keburukan di masa tua. Ini kalau diucapkan ketika kita sudah tua baru mengucapkan ini akan berbeda. Ketika kita masih muda sudah mengucapkan dzikir ini. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari di waktu kita masih sehat. Di waktu kita masih muda. Kenapa? Kelapangan, kondisi dan keadaan di waktu kita berdoa akan menjadikan itu lebih mustajab di sisi Allah. Itu tanda kejujuran kita di dalam berdoa, kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, tanda indikator kejujuran kita di dalam kita berdoa, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka frekuensinya supaya menjadi frekuensi yang paling kuat. Kalau di dalam bahasa radio mungkin AM, FM-nya supaya kuat. Yaitu adalah ketika istihdarul qalbi dilakukan pada setiap makna yang kita panjatkan kepada Allah. Saya sudah berkata, janganlah kita berdoa dalam kondisi mabuk. Baik dalam kondisi mabuk secara makna harfiah hakikinya kita betul-betul mabuk, jangan berdoa karena nggak akan mungkin kamu dikabulkan oleh Allah. Atau dalam tanda kutip kita mabuk. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, bagaimana satu kondisi identifikasi orang yang berdoa dalam kondisi mabuk padahal dia tidak minum alkohol. Yaitu ketika dia berdoa tapi tidak paham apa yang dia minta kepada Allah, apa yang menjadi latar belakang dari doa itu, bagaimana yang melatar belakangi peristiwa ketika doa itu diturunkan dan disyariatkan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang berdoa tetapi dia tidak mengerti maknanya di dalam dia berdoa, maka pada hakikatnya sebagaimana dia orang mabuk walaupun dia tidak minum alkohol, tetapi substansinya sama. Sama-sama tidak mengerti apa yang dia ucapkan kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i di dalam madhabnya, itu menerangkan, diterangkan oleh Imam Nawawi. Bolehkah berzikir berjamaah? Kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i. Walaupun saya tidak memilih pendapat ini. Tetapi Imam Syafi'i luar biasa dalam. Beliau mengatakan boleh berzikir berjamaah untuk mengajarkan kepada para jamaah doa yang belum dipahami olehnya. Lalu dipimpin oleh orang yang berilmu yang memohonkan doa kepada Allah. Tapi tidak berhenti di sini fatwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melanjutkan, tapi wajib setiap orang ketika dia terbiasa untuk mengaminkan doa, maka wajib baginya untuk mempelajari doa. Mengetahui makna pada setiap doa dan pintanya kepada Allah. Sampai ketika dia sudah paham, sudah mengerti maknanya, sudah mengerti bagaimana arti dalam doa yang dia panjatkan, maka barulah dia berdoa dengan doa sendiri, maka itu lebih baik.